Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinada Sariza Faiza dengan NIM 3312422186 dari Ilmu Politik Angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan tentang kekerasan fisik terhadap perempuan, yang dimana kekerasan terhadap perempuan secara fisik merupakan suatu tindakan yang menyebabkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat pada korban. Contohnya seperti memukul, menendang, atau bahkan membunuh dan hal lain yang sering terjadi dalam konteks kekerasan, yang dimana pelaku itu biasanya adalah orang-orang yang paling dekat dengan korban. Dan data menunjukkan bahwa kekerasan fisik merupakan jenis kekerasan tertinggi yang dialami perempuan, dengan kasus-kasus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini mencerminkan masalah serius yang memerlukan perhatian dan tindakan pencegahan dari pemerintah dan masyarakat. Berikut cuplikan contoh kasus yang terjadi kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh kekasihnya. Korban dan pelaku merupakan mahasiswa dari Universitas Trunojoyo atau UTM. Berikut cuplikannya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Allah. Baik, dari video cuplikan tersebut terdapat korban sama pelaku itu duduk di depan teras kosnya si korban atau ceweknya. Nah, dalam video itu tuh mereka lagi ngobrol, terus dari si cowoknya itu emosinya yang keterlaluan, yang menimbulkan adanya kekerasan secara fisik terhadap korban atau perempuannya, yang dimana direkam oleh tetangga kos, lalu diviralkan di media sosial dan diviralkan. Setelah itu dilaporkan oleh pihak polisi, lalu ditangkap oleh pihak polisi dan dipenjara 2 tahun. Dan dari pihak universitas, dari BMKM-nya Universitas Trunojoyo Madura itu memberikan hak suara, lalu di ACC oleh pihak universitas, dan setelah itu pelaku tersebut mendapatkan DO atau dikeluarkan dari universitas tersebut, dan dia menjalani di balik layar atau di sel, di penjara selama 2 tahun. Baik, menurut analisis saya, kekerasan fisik itu merupakan perbuatan yang menggunakan kekuatan fisik dengan sengaja atau bentuk kekuatan lainnya yang dapat mengakibatkan cedera, kerugian psikologis, salah satu perkembangan, atau mental health. Nah, penggunaan kekuatan lain dapat berupa ancaman hingga beragam perbuatan nyata, seperti yang dialami korban itu. Si korban kemungkinan mendapatkan trust issue terhadap laki-laki, karena si korban atau perempuannya itu pernah mendapatkan perbuatan tersebut, makanya dia pasti akan mendapatkan trauma atau trust issue, dan dia pasti akan berpikiran bahwa semua laki-laki itu akan melakukan hal seperti itu. Baik, contoh kekerasan fisik terhadap perempuan meliputi memukul, menampar, menendang, hingga membunuh. Tindakan ini dapat dilakukan oleh pelaku yang beragam, yaitu termasuk pasangan ataupun orang yang terdekat kita. Nah,
Hal itu yang dilakukan pelaku ke korban itu dengan menampar, memukul seperti itu, dan itu dilakukan berkali-kali sehingga membuat si korban itu ketakutan dan tidak bisa melakukan hal lain, atau dia juga tidak bisa untuk melindungi dirinya sendiri karena atas perlakuan si pelaku yang terlalu berlebihan, yang terlalu over untuk memukul si korban dan menampar. Pokoknya itu seperti meluapkan emosionalnya. Baik, yang saya katakan tadi terdapat dampak fisiknya, yaitu kekerasan fisik dapat menyebabkan kayak luka berat, terus jatuh sakit, atau bahkan hal kematian yang dirasakan oleh korban pada kekerasan. Yang dirasakan korban pada mahasiswa ini terhadap pasangannya itu, dia pasti mendapatkan luka berat atau pasti mendapatkan memar-memar pada tubuhnya. Dan untuk dampak psikologisnya itu terdapat kekerasan fisik seperti menyebabkan kerugian psikologis seperti ketakutan, hilangnya kepercayaan diri, dan rasa tidak berdaya, dan dia pasti akan mengalami trust issue tersebut. Dari website yang saya baca, menurut survei pengalaman hidup perempuan nasional atau SPHPN pada tahun 2016, 1 dari 3 perempuan berumur 15 tahun sampai 64 tahun pernah mendapatkan kekerasan fisik atau seksual dari pasangan atau selain pasangan hidupnya, ya seperti keluarga ataupun orang-orang terdekat lainnya, ataupun orang yang sengaja untuk melukai korban gitu, kayak orang lain yang tiba-tiba menyerang korban atau perempuan tersebut, seperti itu. Terdapat juga pencegahan dalam kekerasan perempuan melalui kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan atau 16 hari aktivisme melawan kekerasan berbasis gender, berlangsung dari 25 November hingga 10 Desember 2023 dengan tema Unite berinvestasi untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan. Kampanye ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan. Oleh karena itu, kekerasan fisik terhadap perempuan merupakan bentuk kekerasan yang serius dan memerlukan perhatian masyarakat dan pemerintah untuk mengatasinya, melindunginya, karena hampir gender pada laki-laki itu berpikiran bahwa gender perempuan itu merupakan seperti makhluk yang lemah gitu. Makanya kenapa korban dalam kekerasan itu kebanyakan dari pihak gender perempuan. Sekian, terima kasih dari analisis saya terhadap kekerasan fisik terhadap perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.